Perkenalkan, nama saya Romeo Valentino, salah satu mahasiswa di Universitas Indraprasta, dengan nomor pokok mahasiswa 202214502239. Adanya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah PKM, Pembinaan Kompetensi Mengajar, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ramadona SE MPD. Tugas tersebut ialah membuat video itu tentang cara guru profesional dalam memberikan umpan balik dan mempertahankan gaya belajar siswa. Terus cara guru memilih metode mengajar dan belajar dalam aktivitas rutin di kelas untuk bagaimana agar siswa memahami materi. Terakhir, cara guru memilih media mengajar dan belajar dalam aktivitas rutin di kelas untuk bagaimana agar siswa mengerti materi tersebut. Berikut videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, untuk itu sebelum kita memulai memasuki materi, saya akan absen satu persatu terlebih dahulu ya. Oke, kita mulai absen terlebih dahulu. Saya panggil ya. Abdul hadir? Hadir, Pak. Oke, terus Lukman. Hadir, Pak. Oke, Lukman hadir. Terus Yogi sakit, Pak. Nggak ada, dia tadi bilang sama saya, katanya sakit dia. Sakit apa Yogi? Tadi dia bilang cuma ini, Pak. Katanya dia bilang sakit, dirawat di rumah sakit katanya. Semoga Yogi untuk teman kita lekas sembuh. Amin, dan Pak. Teman-teman semua yang sehat tetap dijaga kesehatannya, tetap dijaga pola makannya, karena sehat. Kenapa, guys? Karena sehat itu mahal ya teman-teman. Maka dari itu kita harus jaga kesehatan kita agar kita tetap sehat. Seperti itu. Lanjut, absennya itu sekarang ada si Gilang ada Gilang? Gilang nggak ada, Pak. Dia nggak ada kabar tadi. Oh, nggak ada kabar. Kenapa Ya. itu? Alfa kayaknya. Alfa apa? Iya, Alfa, Pak. Dia soalnya nggak Gilang kabarin Alfa. saya. Oke, berarti absen hari ini Yogi keterangannya sakit dan Gilang tanpa keterangan ya. Iya, Pak. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada yang tahu kita mau belajar apa? Lukman, kita mau belajar apa hari ini? Kewirausahaan ya, Pak? Ya, betul. Kita hari ini belajar kewirausahaan, atau lebih tepatnya itu PKWU, itu produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, untuk materi yang pertama itu bab 1, bisa kalian buka halaman 5 ya. Itu tentang di bab 1 itu ada sikap dan perilaku wirausaha. Nah,
Apa sih itu wirausaha? Ada yang tahu nggak? Kewirausahaan tuh kemampuan menciptakan ide, peluang usaha dari idenya sendiri, menjadikan suatu hasil uang gitu atau pendapatan. Bukan begitu ya, nggak Pak? Ya, jadi wirausaha itu bisa dibilang seperti itu, kemampuan menciptakan peluang dari ide. Nah, jadi itu terkait dengan produk kreatif. Nah, jadi produk kreatif itu seperti ide orisinal kalian yang bisa diubah dari barang menjadi barang bernilai. Nah, misalnya ada contohnya ya, kita dari kain flanel ini kan itu hanya barang biasa, kemudian kita ubah bagaimana caranya agar bernilai, yaitu kita membuat dompet dari kain flanel tersebut. Nah, kemudian dipasarkan. Nah, itu maka itu disebut kewirausahaan. Seperti itu ya anak-anak. Oke, kita lanjut materinya. Dan tadi itu pengertian wirausaha. Nah, ini di dalam buku PKWU itu ada di bab pertama pengertian wirausaha. Nah, tentu kita sering mendengar istilah wirausaha. Nah, istilah itu pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-18 oleh seorang ekonom Prancis yang bernama Ricard Cantillon. Nah, dia ini adalah agen Ubasement of Production. Nah, etimologi kata wirausaha itu berasal dari kata wira, dan usaha. Nah, wira itu berarti pejuang atau pahlawan. Bisa juga sebutkan manusia unggul yang berbudi luhur. Nah, wira juga digunakan dalam kata perwira. Nah, sedangkan usaha itu berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, jadi etimologisnya itu wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk sebuah tujuan tertentu. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian ini ada wirausaha menurut beberapa para ahli ya. Saya minta tolong bacakan kepada saudara Lukman untuk membacakan menurut para ahli yang pertama. Boleh disebutkan? Oke, baik Pak, saya bacakan ya. Jadi menurut para yang pertama tuh dan menurut Syamsuddin Suryana, jadi wirausaha ini adalah seseorang yang memiliki karakteristik percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, mengambil risiko yang wajar, kepemimpinan yang lugas, kreatif, menghasilkan inovasi, serta berorientasi pada masa depan. Begitu Pak, itu yang pertama ya Pak. Iya, bagus. Terima. Oke, itu tadi yang pertama ya. Nah, yang kedua itu ada menurut para ahli Prawiro Kusumo. Apa yang dia tulis itu, wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Nah, itu yang menurut Prawiro Kusumo. Kemudian yang terakhir itu ada menurut Joseph Schumpeter. Nah, itu yang dia katakan wirausaha adalah seorang inovator yang melakukan berbagai perubahan di dalam pasar lewat penggabungan beberapa hal atau sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru itu dalam bentuk misalkan ada produk baru yang dikenalkan. Jadi produk yang usaha yang baru itu diperkenalkan. Dan kedua ada metode produksi baru. Yang ketiga ada dibukanya pasar yang baru. Yang keempat diperolehnya sumber pasokan baru dari
komponen yang baru. Nah, yang terakhir itu dijalankannya suatu organisasi baru pada sebuah perusahaan. Seperti itu ya. Itu untuk pengertian wirausaha. Untuk pengertian wirausaha ada yang ditanyakan? Sementara ini belum ada sih Pak, saya udah cukup memahami apa yang Bapak jelaskan. Berarti untuk pengertian wirausaha itu sudah cukup paham ya. Oke, kemudian yang kedua itu ada karakter. Nah, karakter wirausaha. Jadi karakter wirausaha itu adalah orang yang menjalankan usaha tersebut dengan memungkinkan menanggung risiko seperti kerugian. Jadi dunia wirausaha itu tidak selalu menguntungkan. Pasti ada risiko yang merugikan juga ya. Nah, oleh sebab itu seorang wirausaha harus memiliki kesiapan mental baik pada saat menghadapi keadaan yang merugikan maupun saat ia mendapatkan untung yang besar. Nah, karakter wirausaha itu yang seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha? Ada yang tahu nggak? Harus kreatif nggak sih Pak kalau misalnya kita jadi kewirausahaan tuh? Ya, betul sekali jawabannya. Karena wirausahaan itu karakter wirausaha itu harus kreatif. Nah, di sini ada beberapa metode karakter wirausaha. Yang pertama itu tadi kreatif yang seperti disebutkan oleh saudara Lukman ya. Nah, kreatif itu apa? Kemampuan seseorang untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan pola pikir dan tindakan yang berbeda. Nah, jadi seorang wirausaha itu harus kreatif. Jadi bisa menumbuhkan ide-ide yang bagus seperti itu. Nah, yang kedua itu ada inovatif. Nah, inovatif itu proses menghasilkan suatu gagasan atau penemuan baru yang dapat diterima atau dijual ke siapa? Ke masyarakat tentunya ya. Nah, terkadang inovasi itu berupa ide yang sederhana dan sepele biasanya, asal merupakan sesuatu yang atau sesuatu yang lebih baik dari yang sudah ada. Nah, jadi inovatif itu penemuan yang baru atau mengupgrade penemuan yang sudah ada, seperti itu ya. Nah, selanjutnya karakter wirausaha itu yang ketiga ada berani. Nah, jadi wirausaha itu juga harus berani dan mempersiapkan mentalnya. Nah, berani itu dalam artian memiliki sikap yang mengambil keputusan dan juga mengambil risiko, tentunya dengan perhitungan yang cermat. Jadi menjadi wirausaha itu harus memiliki keberanian, karena dengan modal saja tidak cukup, tetapi juga harus dengan keberanian mentalnya. Nah, kemudian itu ada karakter wirausaha yang keempat, ada kepemimpinan. Nah, karakter kepemimpinan itu berarti seorang wirausaha harus bisa mengelola dan mengatur bisnisnya dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada mampu berkomunikasi. Nah, seorang wirausaha itu harus mampu menyampaikan gagasan dan pesan baik secara internal maupun secara eksternal.
Nah, secara internal itu kepada karyawan-karyawannya, dan yang secara eksternal itu kepada mitra usahanya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada kerjasama. Nah, jadi berwirausaha itu harus bisa bekerja sama atau kolaborasi. Nah, kerjasama itu kemampuan untuk menjalin hubungan. Hubungan itu baik dengan beberapa pihak dalam menjalankan usahanya. Nah, artinya itu ia harus mampu bergandengan tangan untuk melangkah bersama-sama. Nah, jadi kalau kewirausahaan itu kerjasama itu lebih baik ya. Jadi membangun usahanya bersama-sama untuk mencapai tujuannya. Kemudian ada percaya diri. Nah, percaya diri itu kemampuan diri yang sangat penting. Nah, rasa percaya diri ini yang menyebabkan ia menatap dalam melangkah dan mewujudkan impiannya. Jadi kita seorang wirausaha itu harus memiliki karakter percaya diri, tidak boleh pesimis. Kemudian ada jujur. Nah, jujur ini merupakan akar dari semua karakter. Apa? Nah, karena seberapa hebatnya kemampuan yang dimiliki oleh seseorang wirausaha, namun bila dia tidak memiliki kejujuran, maka semua akan sirna. Nah, kepercayaan orang lain terhadap diri kita itu akan hilang. Maka dari itu kita harus tanamkan sikap jujur dalam berwirausaha. Kemudian yang terakhir ada pantang menyerah. Nah, karakter pantang menyerah ini penting, terutama saat menghadapi risiko kegagalan. Nah, dalam proses ini menjalankan usaha banyak liku-liku yang dihadapi pastinya ya. Nah, kegagalan satu, kegagalan berikutnya gagal, nah dan bangkit lagi. Jadi jangan pesimis, karena sebuah kegagalan itu pasti ada dalam berwirausaha. Lebih baik mencoba tapi gagal daripada tidak mencoba, tidak tahu hasilnya. Untuk karakter wirausaha, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, saya ingin bertanya nih Pak, kalau misalnya kita dalam perusahaan nih, tapi berwirausaha, terus kita nggak jujur itu gimana ya Pak ya? Kalau misalnya kita nggak jujur dalam wirausaha, masalah di harganya atau di permainan harganya gitu Pak. Oke, pertanyaan yang bagus. Jika dalam wirausaha kita tidak jujur, itu dampaknya sangat negatif dan merugikan, baik bagi pelaku usaha maupun pihak lain yang terlibat gitu ya. Kenapa? Karena ketidakjujuran dalam bisnis itu dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan, reputasi yang buruk, dan pada akhirnya itu usaha itu akan gagal jika kita tidak jujur. Maka dalam wirausaha itu kita harus bersikap jujur, karena rasa kepercayaan yang jujur itu lebih mahal. Susah orang untuk bisa menerima kepercayaan kita. Jadi maka dari itu kita harus bersikap jujur dalam berwirausaha. Seperti itu ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, bagus. Oke, lanjut. Di halaman berikutnya itu ada kreativitas. Nah, apa itu kreativitas? Kreativitas itu merupakan salah satu kunci utama keberhasilan seorang wirausaha.
Nah, kita bisa saja memulai dari bisnis tanpa uang atau tanpa jaringan, bisa juga tanpa kantor. Nah, jadi selama memiliki kreativitas yang baik, sebaliknya jika aktivitas itu sulit untuk singgah di kepala kita, walaupun kita banyak modal uang nih, jaringan dan lain sebagainya, belum tentu kita hal tersebut bisa kita gunakan dengan maksimal, dan mungkin malah habis tanpa sisa. Nah, lalu bagaimana caranya agar bisa menjadi seorang yang kreatif? Nah, banyak orang yang merasa dirinya orang yang terlahir tidak kreatif dan sebagainya. Namun sebenarnya menjadi kreatif adalah masalah kemauan, masalah dari diri kita sendiri ya. Namun sebenarnya kreatif itu bisa dibilang dari isi hati kita ya, dari kemauan juga. Misalnya nih, kita sebenarnya semua orang itu kreatif, cuman dari pendiriannya itu dia nggak mau, jadi maka tidak ada kreatifnya. Nah, di sini ada beberapa poin menjadi seorang wirausaha yang kreatif. Caranya itu yang pertama, mindset continuous improvement. Nah, seorang wirausaha yang kreatif membiasakan diri untuk memiliki mindset yang berbeda. Dari kebanyakan orang itu menganggap bahwa setiap produk, jasa atau layanan, metode ataupun itu bisa ditingkatkan lagi kualitasnya. Kemudian yang kedua itu ada diskusi dan interaksi. Nah, sebuah diskusi dan interaksi itu selain bisa mendapatkan banyak sekali ide, juga bisa mendapatkan masukan atas ide yang kita sampaikan. Nah, yang ketiga itu ada brainstorming session. Nah, sebagai wirausaha umumnya, kita tidak melakukan semuanya sendiri, namun tentu ada tim yang akan menemani kita. Dengan melakukan sesi brainstorming atau adu ide anggota tim, akan banyak sekali ide kreatif yang bisa kita temukan. Jadi kita bisa saling sharing terhadap anggota kita untuk bisa menemukan ide kreatif yang akan masuk dalam wirausahanya. Nah, yang terakhir itu ada tidak menyerah menjadi orang kreatif. Nah, wirausaha yang tangguh adalah mereka yang tidak menyerah untuk menjadi seorang yang kreatif. Jikalau memang diri sendirinya tidak bisa menghasilkan ide baru, kita bisa bersinergi untuk mewujudkan ide-ide cemerlang orang lain. Nah, jadi untuk menjadi orang kreatif itu tidak akan menyerah. Dia harus bisa menimbulkan ide baru yang bernilai untuk diwujudkan dalam usahanya, seperti itu ya. Untuk yang kreativitas, apakah ada yang ditanyakan atau sudah mengerti semuanya? Saya sih sudah cukup mengerti, Pak. Oke, berarti untuk kreativitas sudah cukup dipahami ya semuanya. Lanjut kita ke manfaat wirausaha. Nah, manfaat wirausaha itu apa? Nah, salah satunya itu ada yang paling menjanjikan di masa sekarang adalah yaitu menjadi seorang wirausaha. Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat untuk mengenali produk baru, menentukan cara dan proses
produksi baru, menyusun operasi pengadaan produk yang baru. Nah, memasarkannya juga serta mengatur modal operasinya. Oke, untuk yang terakhir itu ada fungsi atau peran wirausaha dalam perekonomian. Nah, wirausaha adalah orang yang mempunyai jiwa mandiri, motivasi tinggi, serta kemauan dan kemampuan untuk mengubah tantangan yang menjadi peluang. Dengan demikian, wirausaha mempunyai peran yang besar dalam kemajuan perekonomian. Nah, peran wirausaha itu dalam perekonomian seperti yang pertama membuka lapangan kerja. Yang kedua, dengan jiwa wirausaha, faktor-faktor produksi dapat dikombinasikan sehingga menghasilkan produk baru. Nah, dengan adanya produksi, masa kesempatan kerja menjadi lebih terbuka dan hal memberikan peluang bagus untuk mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga itu meningkatkan pendapatan nasional tentunya ya. Nah, dengan munculnya produk-produk baru baik berbentuk barang maupun jasa dapat memberikan sumbangan bagi naiknya pendapatan nasional melalui peningkatan jumlah produksi barang dan jasanya. Nah, yang terakhir itu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Seperti itu ya anak-anak. Jadi dapat disimpulkan wirausaha itu adalah proses menciptakan sesuatu yang bernilai melalui inovasi, kreativitas, dan keberanian yang mengambil risiko. Nah, jadi seorang wirausaha itu tidak hanya mencari keuntungan saja, tapi juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan memajukan perekonomian. Nah, ciri yang seorang wirausaha itu yang tadi sudah kita pelajari itu ada kreatif dan inovatif, kemudian mampu mengenali dan memanfaatkan peluang, berani mengambil risiko secara terukur, memiliki semangat pantang menyerah, kemudian mampu beradaptasi dengan perubahan. Nah, jadi wirausaha itu tidak hanya penting untuk mengembangkan pribadi, tetapi juga menjadi solusi dalam menghadapi tantangan ketenaga kerjaan dan meningkatkan daya saing bangsa. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti juga saya akan menampilkan sebuah video untuk menggambarkan tentang sikap dan perilaku tentang kewirausahaan. Seseorang kalau ingin jadi wirausaha, menurut gua adalah hilangin tanggalan merah, hilangin namanya hari libur, sampai lu achieve sesuatu ya, lu mimpi lu sendiri itu tadi. Kalau kita mau nunggu jago dulu terus baru mulai, biasanya cuma jadi wacana. Kapan mulainya? Mendingan langsung aja gas dulu, tapi nanti kita perbaiki hal-hal yang kurang. Masih SMA tapi udah punya 4 cabang sekaligus karyawan. Kok bisa sih? Hai guys, kenalin aku Arul. Di sini aku mau cerita sedikit tentang perjalanan usahaku yang aku bangun di saat masih SMA. Di posisi aku yang masih kelas 2 SMA ini bukanlah hal yang mudah tahu untuk bangun bisnis sendirian. Tentunya kalau kita pengen punya bisnis, kita harus punya skill, modal, dan mental yang kuat loh. Salah satu bisnis yang aku punya adalah bisnis minuman es teh Solo nih. Pasti banyak yang ngira kalau buka usaha minuman es teh kayak gini, untungnya nggak bakal ada. Tapi alhamdulillah guys, berkat es teh ini aku bisa menghidupi 4 kepala keluarga. Sebelumnya bermacam-macam usaha udah pernah aku cobain guys. Mulai jualan dari pangsit chili oil di pinggir jalan, jualan es Pinky Boy sampai kepanasan, dan aku juga sampai buka online shop di Shopee loh. Seru banget gak sih di usia muda kita yang kayak gini udah berani ngerintis usaha dari nol. Setelah melihat video tadi, apakah kalian semua tertarik untuk berwirausaha? Tertarik Pak? Oh, tertarik ya, bagus. Ya Pak. Nah, untuk materi hari ini dicukupkan ya, karena waktunya juga sudah habis.
kita lanjut di minggu depan. Baik Pak. Oke, terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.